Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Adina Arbauda, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 Manajemen, eee, kelas MJ502. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester terkait mata kuliah akuntansi biaya. Untuk menyingkat waktu dan durasi, langsung saja, di sini adalah, yang di sini adalah latar belakang masalah ya kan. Di sini kita bahas terkait dengan cyber coffee ya. Cyber coffee mengalami penurunan laba, perubahan strategi di tahun 2026. Kemudian pastinya dihadapkan dengan strategi dua strategi. Yang pertama strategi ekspansi dan strategi efisiensi gitu kan. Kemudian di sini diperlukan analisa biaya, BEP, dan laba untuk menentukan mana strategi yang lebih baik gitu. Nah, pertama, data operasional saat ini yang kita tahu adalah harga jual per cup sekitar 30.000, kemudian harga variabel per cup 12.005. Kemudian biaya tetap per bulan 45 juta serta volume penjualan 3.000 cup per bulan. Dan ini margin kontribusinya saat ini adalah harga cup ya. Margin kontribusi atau MC ya, terdiri dari harga, margin kontribusi sama dengan harga jual minus biaya variabel, gitu kan. Jadi yang kita tahu sendiri harga jual 30.000 sehingga dikurang dari, eee, biaya variabelnya 12.000 dengan hasil 18.000 adalah, margin kontribusi. Sekarang rasio margin kontribusinya adalah 18.000 per 30.000 atau sekitar 60%. Artinya penjualan 60% digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba, kan. Dan di sini break even point atau BEP saat ini ya, BEP unitnya itu sekitar 45 juta per 18.000 sama dengan menghasilkan 2.500 cup ya. Kemudian BEP dalam rupiahnya Rp2.500 rupiah ini dikalikan dengan harganya 30.000 menghasilkan 75 juta. Jadi penjualan di atas 2.500 cup menghasilkan laba sekitar 75 juta. Kemudian, laba operasi saat ini penjualannya kan 3.000 cup, kemudian dikalikan harga menghasilkan 90 juta. Kemudian total margin kontribusinya yang tadi 3.000 cup kali 18.000, sama dengan 54 juta. Laba operasinya yaitu, 54 juta dikurangi 45 juta, ya kurang lebihnya 9 juta rupiah. Sehingga cyber copy itu masih untung, ya namun relatif kecil. Kemudian jika kita dihadapkan dengan opsi pertama, strategi efisiensi ya, biaya tetap turun menjadi 40 juta dan kemudian biaya variabelnya naik menjadi 14.000 sehingga harga anunya tetap gitu kan. Nah ini analisanya sendiri adalah, margin kontribusi baru nih ya untuk opsi A 30.000 dikurangi 14.000 menghasilkan 16.000. Sehingga BEP per unitnya 40 juta dibagi dengan 16.000 tetap menghasilkan 2.500 cup, sehingga 3.000 cup dikalikan dengan 16.000 dikurang 40 juta itu sendiri menghasilkan 8 juta. Laba menurun dibanding kondisi awal, yang awalnya 9 juta turun menjadi 8 juta. Kemudian yang opsi B gimana? Biaya tetap naik menjadi 60 juta, volume penjualan dinaikkan, sedangkan volume baru sekarang menjadi 4.200 cup per bulan. Analisanya gimana? Di sini analisanya untuk margin kontribusinya sendiri tetap 18.000 sehingga BEP-nya per unit itu 60 juta per 18.000 sehingga didapatkan 3.333 cup bulan. Nah, labanya gimana? Labanya
1.200 kali 18.000 dikurangi 60 juta sehingga, mendapatkan nilai 15.600.000 artinya laba meningkat signifikan dengan menggunakan opsi B. Secara garis besar perbandingannya seperti ini dapat dilihat serta ditangkap, untuk dijadikan, kurang lebih perbandingan kemudian analisa manajerialnya. Untuk opsi A sendiri risikonya itu lebih rendah, tapi tidak meningkatkan laba. Sedangkan opsi B, labanya memang tinggi, naik signifikan tapi risikonya lebih besar. Perlu strategi promosi yang kuat nih. Kemudian rekomendasi, strategi direkomendasikan untuk itu jelas opsi B. Nah, alasan yang pertama, memberikan peningkatan laba terbesar, ya. Yang kedua, meningkatkan daya tarik kedai, mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan dengan catatan target penjualan harus realistis, gitu. Manajemen operasional harus ditingkatkan. Dan analisa BEP, ya. Analisa BEP. Di sini analisa BEP dan laba membantu pengambilan keputusan, ya. Seperti kita lihat tadi, pasti orang itu pengen cepat untuk membalikkan modal serta mendapat keuntungan, tentu saja, analisa ini sangat, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, strategi ekspansi lebih menguntungkan, ya, opsi B itu tadi, diekspansi jika dijalankan dengan baik. Dengan catatan dijalankan dengan baik. Kemudian keputusan strategis harus mempertimbangkan risiko dan kemampuan perusahaan juga, itu yang dinamakan dengan realistis. Gitu. Poin-poin tersebut adalah, secara besar kesimpulan secara, menyeluruh terkait dengan kondisi untuk meningkatkan ini tadi, gitu kan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf atas dan terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi saya pribadi, penonton dan, perkuliahan saya juga, kemudian, maka dari itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.